Bab 2. Hasrat. Titik awal semua pencapaian, langkah pertama menjadi kaya. Orang yang menjadi mitra Thomas Alva Edison dengan memikirkannya. Sejatinya, pikiran adalah sesuatu, dan sesuatu yang kuat ketika dicampur dengan ketetapan tujuan, keuletan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Edwin Barnes menemukan kebenaran bahwa manusia memang think and grow rich, atau berpikir dan menjadi kaya. Penemuannya tidak datang dalam sekali perenungan. Penemuan ini datang sepotong demi sepotong, diawali dengan hasrat membara untuk menjadi rekan usaha Thomas Edison yang hebat. Salah satu ciri khas hasrat Barnes adalah ketetapan hati. Ia ingin sekali bekerja bersama, bukan untuk Edison. Cermati penjelasannya tentang bagaimana ia menerjemahkan hasratnya ke dalam kenyataan. Ketika turun dari kereta barang di Orange, New Jersey, lebih dari 30 tahun lalu, Edwin Barnes boleh saja terlihat seperti gelandangan. Namun cara berpikirnya adalah cara berpikir seorang raja. Sambil berjalan menyusuri rel kereta api menuju kantor Thomas Alva Edison, otaknya terus bekerja. Ia melihat dirinya berdiri di depan Edison. Ia mendengar dirinya sendiri meminta Pak Edison memberinya sebuah kesempatan untuk mewujudkan satu-satunya obsesi kehidupannya. Hasrat membara menjadi rekan bisnis sang penemu. Hasrat Barnes bukanlah sebuah harapan, bukan juga sebuah pengandaian. Ini adalah hasrat yang menggebu, bergemuruh, dan mewujud ke dalam setiap hal lainnya. Hasrat ini pasti. Hasrat tersebut tidak muncul ketika ia mendekati Edison. Ini sudah menjadi hasrat yang menguasai Barnes sejak dulu. Awalnya, ketika pertama kali muncul di kepalanya, mungkin benar bahwa hasrat tersebut adalah sebuah pengandaian. Tetapi bukan sekedar pengandaian ketika ia muncul di depan Edison dengan hasrat tersebut. Beberapa tahun berikutnya, Edwin Barnes kembali berdiri di depan Edison. Di kantor yang sama ketika ia pertama kali bertemu sang penemu. Sekarang hasrat ini telah diterjemahkan ke dalam realitas. Ia berbisnis dengan Edison. Impian yang mendominasi kehidupannya telah terwujud. Saat ini, orang yang kenal Barnes iri terhadapnya karena keberhasilannya melakukan terobosan dalam kehidupan. Mereka mengenalnya di masa jaya tanpa mau bersusah payah menyelidiki sebab keberhasilannya. Barnes berhasil karena ia memilih tujuan yang mantap, menggunakan semua energi dan kemauan kerasnya serta semua usaha segala untuk mencapai tujuan tersebut. Ia tidak menjadi mitra Edison ketika pertama kali muncul. Ia puas mulai dengan pekerjaan remeh-temeh. Asalkan pekerjaan tersebut memberinya sebuah kesempatan untuk maju selangkah menuju cita-cita yang didambanya. Butuh 5 tahun sebelum kesempatan yang selama ini ia cari muncul di depan mata. Selama tahun-tahun tersebut, tidak setitik pun harapan, janji mewujudkan hasratnya diberikan kepadanya. Bagi setiap orang, kecuali dirinya sendiri, ia hanya layaknya sebuah skru dalam roda bisnis Edison. Tetapi, dalam pikirannya sendiri, ia adalah mitra Edison sepanjang waktu, sejak hari pertama ia berangkat bekerja di sana. Sebuah gambaran luar biasa tentang kekuatan hasrat yang pasti. Barnes mewujudkan cita-citanya karena ia ingin menjadi mitra bisnis Edison. Lebih dari segalanya, ia membuat sebuah rencana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Akan tetapi, ia membuat dirinya tidak mungkin kembali. Ia memelihara teguh hasrat tersebut sampai menjadi obsesi
yang mendominasi kehidupan dan akhirnya kenyataan. Ketika pergi ke Orange, ia tidak berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berusaha membujuk Edison memberiku sebuah pekerjaan tertentu," katanya. "Aku akan menemui Edison dan membuatnya memperhatikan bahwa aku datang untuk berbisnis dengannya." Ia tidak berkata, "Aku akan bekerja di sini beberapa bulan, dan jika tidak ada perubahan, aku akan berhenti dan mencari pekerjaan di lain tempat." Ia berkata, "Aku akan mulai dengan sesuatu. Aku akan melakukan apa saja yang disuruh Edison kepadaku. Namun sebelum aku selesai, aku akan menjadi mitranya." Ia tidak berkata, "Aku akan membuka mata untuk kesempatan lainnya. Andai aku gagal memperoleh yang aku inginkan di perusahaan Edison," katanya, "hanya ada satu hal yang di dunia ini yang pasti akan aku dapat. Dan itu adalah bermitra usaha dengan Thomas Edison. Aku akan melupakan masa lalu dan mempertaruhkan seluruh masa depanku di atas kemampuanku memperoleh apa yang aku inginkan." Ia tidak memberi dirinya sendiri kemungkinan untuk mundur. Menang atau habis, inilah rahasia cerita sukses Barnes. Dahulu kala, seorang pejuang besar menghadapi sebuah situasi yang mengharuskannya mengambil keputusan yang memastikan keberhasilannya di medan perang. Ia hendak mengirim pasukannya melawan musuh yang sangat kuat, yang jumlahnya tentaranya jauh di atas jumlah pasukannya. Ia menaikkan tentaranya ke atas kapal dan berlayar ke negeri musuh, menurunkan mereka dan peralatan mereka, dan menyuruh mereka membakar kapal yang telah membawa mereka. Di muka tentaranya sebelum mulai peperangan, ia berkata, "Kalian lihat kapal sudah terbakar habis." Artinya, kita tidak dapat meninggalkan pantai ini dengan selamat kecuali kita menang. Pilihan kita sekarang tinggal menang atau habis. Mereka menang. Setiap orang yang menang, dalam upaya apapun, harus rela membakar kapalnya dan memutus semua jalan mundur. Hanya dengan berbuat begitu, orang bisa mempertahankan kondisi pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara untuk menang, yang sangat penting bagi kesuksesan. Keesokan pagi setelah kebakaran hebat di Chicago, sekelompok pedagang berdiri di Street Street, memandang puing-puing toko mereka yang masih berasap. Mereka rapat untuk memutuskan apakah mereka akan berusaha membangun kembali atau meninggalkan Chicago dan dimulai lagi di kawasan lain negeri tersebut yang lebih menjanjikan. Mereka kecuali satu orang memutuskan meninggalkan Chicago. Pedagang yang tetap tinggal dan membangun kembali menuju ke arah puing-puing tokonya dan berkata, "Tuan-tuan, tepat di sana, aku akan membangun toko terbesar di dunia. Berapa kali pun toko itu terbakar, toko itu pun dibangun. Dan toko itu sekarang ada di sana. Sebuah monumen menjulang bagi kekuatan pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara." Hal termudah yang harus dilakukan Marshall Field adalah seperti yang dilakukan rekan-rekannya sesama pedagang. Ketika keadaan terasa sulit dan masa depan begitu buram, mereka berkemas dan pergi ke tempat lain di mana keadaan tampak lebih mudah. Camkan perbedaan antara Marshall Field dan rekan-rekannya. Karena perbedaan yang sama inilah yang membedakan Edwin Barnes dari ribuan anak muda lain yang juga bekerja di perusahaan Edison. Perbedaan yang samalah yang membedakan secara praktis semua mereka yang berhasil dari mereka yang gagal. Setiap orang mulai mengerti arti uang mengharapkannya. Pengharapan tidak mendatangkan kekayaan, akan tetapi menghasratkan kekayaan dengan pikiran yang menjadi sebuah obsesi. Kemudian
merencanakan cara dan sarana yang mantap untuk memperolehnya, dan memperkuat rencana tersebut dengan ketekunan yang tidak mengenal kegagalan akan membawa kekayaan. Metode mentransmutasikan hasrat terhadap harta menjadi kenyataan finansial terdiri atas 6 langkah mantap dan praktis. Yang pertama, tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan. Tidak cukup untuk mengatakan, "Saya ingin uang yang banyak." Pastikan jumlahnya. Ada alasan psikologis untuk kepastian ini yang akan diuraikan pada bab berikutnya. Yang kedua, tetapkan apa yang Anda berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan. Tidak ada sesuatu yang gratis. Yang ketiga, tetapkan tanggal pasti saat Anda ingin memiliki uang yang Anda inginkan tersebut. Yang keempat, buat sebuah rencana yang pasti untuk meraih hasrat Anda, dan mulai segera, siap atau tidak, untuk mewujudkan rencana tersebut ke dalam tindakan. Yang kelima, buat sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang Anda ingin peroleh. Tetapkan batasan waktu untuk mendapatkannya, sebutkan apa yang akan Anda berikan sebagai ganti uang tersebut, dan uraikan dengan jelas rencana Anda untuk mengumpulkan uang tersebut. Yang keenam, baca pernyataan tertulis Anda dengan keras 2 kali sehari. Sekali sebelum beristirahat di malam hari, dan sekali ketika bangun pagi. Selama Anda membacanya, lihat dan rasakan, dan yakinkan diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Penting bagi Anda untuk mengikuti semua instruksi yang diuraikan dalam ke-6 langkah ini. Penting khususnya bagi Anda untuk memperhatikan dan mengikuti instruksi nomor 6. Silahkan mengeluh, tidak mungkin Anda melihat Anda sendiri memegang uang tersebut sebelum Anda benar-benar memperolehnya. Disinilah hasrat membara tersebut datang membantu Anda. Jika Anda benar-benar menghasratkan uang tersebut, sehingga hasrat tadi menjadi sebuah obsesi, Anda tidak akan menemui kesulitan meyakinkan diri Anda bahwa Anda pasti akan memperolehnya. Tujuannya adalah menginginkan uang dan menetapkan hati untuk memperolehnya sehingga Anda meyakinkan diri Anda bahwa Anda pasti akan mendapatkannya. Hanya mereka yang sudah sadar uang yang akan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Sadar uang berarti pikiran benar-benar dipenuhi hasrat akan uang, sehingga orang dapat melihat dirinya sendiri sudah memiliki uang tersebut. Bagi yang belum mengerti, yang tidak pernah mengetahui cara kerja pikiran manusia, instruksi-instruksi ini tampak tidak masuk akal. Mereka yang tidak dapat mengenali logika ke-6 langkah ini, boleh merasa terbantu dengan mengetahui bahwa informasi yang ada di sana diperoleh dari Andrew Carnegie, yang awalnya bekerja sebagai buruh biasa di pabrik pembuatan baja. Betapapun buruk pada awalnya, ia membuat asas-asas tersebut mendatangkan kekayaan lebih dari $100 juta kepadanya. Mungkin akan lebih membantu bila mengetahui bahwa ke-6 langkah yang direkomendasikan di sini telah dipelajari dengan seksama oleh Thomas Edison, yang menjamin bahwa langkah-langkah tersebut bukan hanya penting untuk mengumpulkan uang, tetapi juga perlu untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Langkah-langkah tersebut tidak memerlukan kerja keras, tidak perlu pengorbanan, tidak mewajibkan seseorang berbuat yang tidak-tidak atau gila. Untuk menerapkan langkah-langkah ini, Anda tidak perlu pendidikan tinggi, akan tetapi untuk berhasil menerapkan ke-6 langkah ini, memang dibutuhkan imajinasi sehingga orang dapat melihat dan memahami bahwa akumulasi yang tidak dapat mengandalkan kesempatan, nasib mujur, dan keberuntungan. Orang wajib menyadari bahwa semua yang berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, mulai dengan memimpikan, mengharapkan, mengandaikan,
menghasratkan dan merencanakan sebelum memperoleh uang mereka.